Mari kita buka Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Kita masuk ke kitab yang baru. Kita membaca, setelah kita membaca rangkaian surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, kita membaca suratnya yang terakhir, Wahyu. 1 Yohanes 1 sampai 3. Bersama-sama 1, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah menghafalkan firman-Mu, kami sudah membaca firman-Mu. Tuntunlah setiap kami ya Tuhan, kiranya kami boleh melihat apa yang kami baca, kami boleh mendengar apa yang kami dengar, dan kiranya hati kami boleh digerakkan untuk melihat siapakah Yesus dan melihat diri kami. Dan kiranya kasih karunia dan belas kasihan Tuhan, yang adalah ungkapan kasih Tuhan, boleh Tuhan berikan kepada kami. Kepada setiap kami yang ada di tempat ini satu per satu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah menyelesaikan surat-surat Yohanes, terakhir 3 Yohanes. Hari ini kita mulai dengan kitab yang baru. Saya baca sekali lagi saudara, ayat yang pertama sampai ketiga. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Pada tanggal 27 November tahun 1989, hari ketika komunisme di Cekoslovakia jatuh, saudara, gereja Metodis di ibu kota Praha membuat sebuah tanda, pasang tanda besar-besar. Selama ini berpuluh-puluh tahun gereja ini dilarang untuk melakukan publikasi apapun. Nggak boleh pasang ke depan gitu ya. Kita nanti ada mini konser violin, kita bisa pasang di depan. Gereja di Praha nggak bisa pada saat itu. Dilarang selama bertahun-tahun. Tapi ketika tahun 89, 27 November komunisme jatuh, seiring dengan angin kebebasan yang berhembus ini, akhirnya umat Kristen bisa memasang 3 kata, dipajang 3 kata itu. 3 kata ini bukan saja merangkum perjanjian baru secara umum, tapi juga merangkum kitab Wahyu secara khusus. 3 kata itu apa? Yang sama yang di persekutuan doa kemarin. The Lamb wins. Anak domba menang. Tapi apakah anak domba itu menang pada saat itu ya? Sebelumnya juga sudah menang. Sebelumnya juga sudah menang. Ketika dia mati dan dia bangkit, dia telah menang atas kematian. Richard Bewes menjelaskan, Kristus selalu menjadi pemenang. Dia menang bahkan ketika gereja tampak hancur di bawah kekuasaan totaliter. Dia menjelaskan, sekarang setidaknya hal itu dapat diproklamasikan. Yang tadinya nggak boleh gitu ya, di bawah komunis nggak boleh pasang itu. Sekarang mereka bisa proklamasikan di tempat umum. The Lamb wins. Anak domba menang. Saudara, mereka yang rendah hati, baik mereka yang punya pendidikan tinggi, baik mereka yang pendidikan yang nggak tinggi-tinggi amat gitu ya, maupun pendidikan mereka yang rendah bahkan nggak sekolah, ketika baca kitab Wahyu ini, mereka yang menyapu jalan pun ketika baca kitab Wahyu ini, mereka dapat kesimpulan yang sama. Yaitu Yesus menang
dan dia akan menang. Tetapi banyak juga orang Kristen yang ketika membaca kitab Wahyu kebingungan, bahkan ketakutan. Aduh, kitab apa ini? Saya nggak ngerti. Aduh, ngeri banget, ngeri sekali. Sehingga kalau bisa Tuhan jangan datang. Begitu mengerikannya gitu. Banyak juga yang menghindarinya karena takut, karena tidak mengerti. Kalau kita lihat kalimat pembuka dari kitab Wahyu ini dikatakan apa? Ayat 1, pasal 1 ayat 1 dikatakan apa? Inilah Wahyu Yesus Kristus. Wahyu itu artinya apa ya? Bahasa Inggrisnya apa? Revelation. Ya, tapi itu nggak menjelaskan apa-apa ya kalau kita terjemahkan begitu saja ya. Wahyu, bahasa Inggrisnya revelation. Ini artinya apa? Artinya adalah dibukakan, diungkapkan, dinyatakan. Yang tadinya nggak tahu, sekarang jadi tahu. Wahyu. Yang tadinya nggak jelas, blur, tapi sekarang menjadi jelas. Ironinya, orang-orang yang menganggap diri pintar kebingungan ketika membaca kitab Wahyu. Sedangkan orang-orang yang punya hati seperti anak-anak malah dapat mengerti isinya. Sangat-sangat ironis. Tuhan memberikan kitab Wahyu ini untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan memberitahukannya kepada hambanya Yohanes dikatakan. Penulis kitab ini adalah Rasul Yohanes. Memang ada pertentangan ya saudara di zaman-zaman yang sekarang juga ya, bahkan beberapa ratus tahun yang lalu. Tapi itu kita kecurigaan itu nggak bisa mengalahkan tulisan daripada di abad pertama sendiri yang adalah murid Polikarpus yang mengatakan yang menuliskan ini adalah Rasul Yohanes. Dan yang mengatakan juga zaman pemerintahnya kapan? Bukan Nero, tapi setelahnya. Jadi saudara, kitab Wahyu ini tujuannya bukan untuk menyembunyikan. Tujuan kitab Wahyu ini bukan untuk membuat saudara yang baca bingung gitu ya. Buat apa ini kalau dikasih ditulis tapi tujuannya untuk membingungkan gitu ya. Tapi kitab ini mengungkapkan, menunjukkan, memberitahukan. Mengenai kitab Wahyu ini John Stott berkata, kitab terakhir dalam Alkitab ini telah dihargai oleh umat Allah di setiap generasi dan telah memberikan tantangan dan penghiburan bagi ribuan orang. Oleh karena itu kita akan menjadi orang yang bodoh jika kita mengabaikannya. Jadi kitab Wahyu kita nggak boleh abaikan. Kitab ini adalah kitab yang penting. Wahyu atau revelation itu artinya menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Patung seni yang tadinya ditutup kain. Kemudian sekarang kainnya diambil, disingkapkan. Gedung yang tadinya ditutup, gitu. Banyak tiang-tiang yang melintang, gitu. Ada kain yang menutup gitu ya, sehingga nggak bisa kelihatan. Tapi sekarang semuanya itu disingkirkan sehingga kemuliaan daripada arsitekturnya terlihat. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah penyingkapan rencana Allah bagi sejarah dunia dan secara khususnya adalah sejarah gereja. Sekali lagi ya, kitab Wahyu adalah penyingkapan rencana Allah bagi sejarah dunia dan secara khususnya sejarah gereja. Saudara, kitab Wahyu dapat pengaruh dari kitab Daniel, dapat pengaruh dari kitab Yehezkiel. Dan di dalam kitab-kitab nubuatan, dalam kitab-kitab apokaliptik, itu dalamnya ada pertarungan antara yang baik dengan yang jahat. Lalu di dalamnya juga ada menggunakan simbol-simbol termasuk angka-angka simbolis untuk menggambarkan realitas spiritual yang terjadi di balik daripada layar sejarah ini. Jadi di balik dari layar sejarah yang kelihatan ini ada dunia yang tidak terlihat, yaitu dunia spiritual yang nyata, yang real, yang tidak terlihat oleh mata kita. Nah, saudara, kitab Wahyu tidak bisa diinterpretasikan semuanya literal. Ada yang orang berpikir bahwa ini kan dia sudah baca kitab dari Matius, Markus, Lukas, khususnya juga kitab sejarah, baca semua kitab itu. Baca kitabnya kan literal gitu ya. Terus kemudian mereka ketika baca kitab Wahyu, loh apa ini gitu ya. Kita nggak bisa baca kitab Wahyu ini semuanya kita baca literal. Kalau kita semua baca literal maka kitab ini akan membingungkan. Ketika kita misalkan baca kitab-kitab sejarah seperti Samuel, kita baca kitab Kisah Para Rasul,
Kita pada umumnya baca secara literal. Secara literal. Dan terkadang sesekali ada yang simbolik gitu ya. Ada yang simbolik. Tetapi ketika kita baca kitab Wahyu ini jadi terbalik. Kita baca terbalik. Pada umumnya adalah bacanya simbolik dan sesekali literal. Walaupun ada sedikit yang literal, tetapi pada umumnya peristiwa-peristiwa dalam kitab Wahyu itu perlu dibaca secara simbolis. Ada naga, ada binatang buas, angka 7, angka 1000, angka 666 dan sebagainya. Itu semuanya simbolik. Nah, saudara, ketika anak-anak datang ya baca kitab Wahyu, saudara, baca kisah ini, apa yang ada? Mereka akan langsung muncul dengan bayangannya, fantasi, imajinasinya kan ya. Apa yang baca terus dijadikan simbolnya. Nah, makanya mereka kemudian mengerti apa yang dikatakan. Sedangkan orang yang berpendidikan tinggi, apalagi nggak merendahkan hatinya gitu ya untuk melihat, maka akan tergoda saudara dengan pengetahuannya dan akhirnya bingung sendiri di dalamnya. Saudara, ini seringkali seperti itu ya. Bahkan iblis berpikir dia bisa memenangi Tuhan gitu ya. Coba godain Ayub karena Tuhan jagain dia sih gitu ya. Iblis berpikir iblis menang, tetapi ternyata dibalikan. Loh, ternyata lewat proses ini, lewat kejatuhan, lewat penderitaan ini, justru malah Ayub sekarang mataku melihat Tuhan, dulu hanya dengar. Wah, sesuatu yang dibalikan oleh Tuhan. Peristiwa salib. Orang bisa melihat ini sebagai kekalahan, tapi ini malah dibalikan menjadi kemenangan. Begitu juga saudara, teolog-teolog liberal berpikir saudara, ini interpretasi ini salah, interpretasi ini salah gitu ya. Dan jangan salah juga saudara, ternyata interpretasi mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan penyelidikan yang lebih detail, lebih tepat. Tetapi bagi orang yang tidak takut akan Tuhan, malah Tuhan permainkan gitu ya. Tapi orang yang takut akan Tuhan, malah dinyatakan semakin dalam firman Tuhan. Semakin limpah firman Tuhan. Awalnya orang Kristen takut gitu ya. Wah, takut ini apa nih gitu ya. Sesuatu yang baru kita jangan pegang, kita jangan sentuh gitu ya. Tapi di sisi lain ada orang yang dengan arogannya gitu ya. Saya melampaui, ini Tuhan Yesus salah, ini nubuatan gak ada, mujizat gak terjadi begitu ya. Tapi kemudian Tuhan nyatakan, bicara mengenai kerajaan Allah, awalnya orang Kristen pun nggak tahu ya, already and not yet. Tapi karena apa ya namanya, mungkin dengan kesalahan, dengan arogansi manusia, akhirnya dibalikan oleh Tuhan menjadi suatu kemenangan. Kita sekarang bisa melihat bahwa kerajaan Allah itu adalah already and not yet. Dan berulang kali seperti itu, saudara. Ketika bangsa-bangsa dan dunia mengatakan saya menang gitu ya, entah dengan teknologi, dengan pengetahuan, kemudian Tuhan pakai semuanya itu dibalikan gitu ya, menyatakan ternyata Tuhan yang menang. Itu mencengangkan saudara. Yohanes katakan di ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Kita biasa berpikir bahwa nabi ketika bernubuat adalah bicara akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ya di masa depan, bukan? Tetapi sebenarnya tugas utama nabi adalah menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Itu tugas nabi. Nubuat, menyampaikan nubuat, mengajarkan nubuat. Menyampaikan firman Tuhan. Dan kemudian ketika firman Tuhan disampaikan, yang dituntut oleh mereka yang mendengarkan adalah ketaatan. Itu tugas nabi. Jadi bukan bicara yang akan datang. Itu bukan tugas utama. Memang ada unsur apa yang akan datang. Tapi tugas utamanya adalah menyampaikan pesan. Menyampaikan firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada dia untuk disampaikan kepada jemaat. Kemudian jemaat menaatinya. Apa yang Tuhan perintahkan. James Boyce mengatakan, para nabi berbicara kepada masa kini. Ini ketika berbicara Yohanes menyampaikan kepada gereja mula-mula ya. Para nabi berbicara kepada masa kini dalam terang apa yang akan segera terjadi. Dan mereka menyerukan pertobatan, iman, dan perubahan gaya hidup. Ketika firman Tuhan datang ke kehidupan jemaat, ini mendatangkan pertobatan, iman, dan perubahan gaya hidup. Gaya hidup yang bagaimana? Sin habits diubah menjadi habits yang kudus.
Mungkin seperti roket yang mau ke atas ya, pesawat ulang-alik kayak susahnya setengah mati. Butuh tenaga yang begitu besar. Buah, gitu ya, untuk lepas dari gaya gravitasi bumi. Tapi ketika lepas gitu ya, wah, sukacitanya luar biasa. Tuhan bentuk menjadi orang-orang kudusnya. Sehingga ketika bertemu dengan Tuhan, menjadi pengantin yang putih bersih. Jadi saudara, memang kitab Wahyu ini berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Tapi kitab Wahyu juga berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang segera akan terjadi kepada para pembacanya pada saat itu. Dan Yohanes katakan, Yohanes menulis tentang apa yang harus segera terjadi. Dan mendesak bahwa waktunya sudah dekat. Apa yang harus segera terjadi. Dan waktunya sudah dekat. Sebagai nubuatan, kitab Wahyu ini sangat berkaitan dengan penglihatan Daniel 2. Daniel 2. Ada kerajaan dunia. Ada Babel. Terus kemudian setelah Babel yang datang kemudian apa? Media Persia. Setelah Media Persia kemudian muncul kerajaan apa? Ya, Yunani. Setelah Yunani datang kemudian muncul kerajaan apa? Ya, Romawi. Muncul secara berurutan. Kemudian kerajaan ini dihancurkan pada saat Allah semesta alam mendirikan kerajaannya yang tidak akan binasa. Mari kita baca bersama-sama Daniel 2 ayat 44 dan 45. Saya nggak sangka saudara, perustuhan doa, firman yang disampaikan di perustuhan doa berkaitan dengan hari ini. Dan saya nggak nyangka juga firman yang saya siapkan pada hari ini berkaitan dengan lagu yang kita nyanyikan saudara di lagu yang pertama. Puji, puji, Yesuslah juru selamatku. Nggak nyangka ya berkaitan. Saya nggak baca, saya nggak tahu ini akan nyanyi lagu ini. Tapi saya tuliskan lagu ini di dalam verbatim daripada khotbah saya. Dan kemudian bicara lagu yang keempat, Yesus aku berjanji menjadi hambamu. Dan bicara hamba itu bicara mengenai ketaatan gitu ya. Dan juga lagu ketiga betapa mementingkan salib Kristus. Wah, saya bersyukur sekali saudara. Kita buka Daniel 2 ayat 44 dan 45. Daniel 2 ayat 44 dan 45. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Waktu Tuhan Yesus datang saudara, Tuhan Yesus bicara mengenai hal ini. Dan Tuhan Yesus ngomong sama siapa ya pada saat itu? Ahli Taurat dan imam-imam kepala. Nggak heran makanya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ingin melempari dia dengan batu. Karena mengatakan bahwa mereka adalah penguasa yang akan diruntuhkan oleh Allah gitu ya. Saudara, Daniel menunjukkan bahwa dia sedang mengungkapkan pemerintahan Kristus yang akan terjadi nanti. Kemudian pada hari-hari terakhir. Dan Yohanes di sini sekarang menyampaikan bahwa apa yang dibuatkan Daniel dulu itu mengenai pemerintahan Kristus ini sekarang harus segera terjadi dan sedang terjadi. Dibukakan, dinyatakan oleh Yohanes. Saudara, kalau sekarang di zaman kita sekarang lihat lagi ya. Di mana ya Babel ya? Di mana Media Persia ya? Di mana ya Yunani ya? Di mana Romawi ya? Tapi Kristus yang disalib terus diberitakan hingga saat ini. Luar biasa saudara. Saudara, para pembaca ketika mendapatkan kalimat Yohanes ini, waktu baca bahwa Yohanes menyampaikan apa yang harus segera terjadi, ini mereka sangat terharu. Beda dengan kita sekarang, kita baca kita bingung gitu ya. Gereja abad pertama ketika mereka mendengarkan kalimat 3 ayat ini dari Yohanes, mereka sangat-sangat terharu. Kenapa?
Karena apa yang Daniel nubuatkan tentang kerajaan Kristus yang sedang muncul pada masa kerajaan dunia yang keempat itu, yaitu kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi di mana mereka hidup, itu menggerakkan mereka. Mereka sadar sekarang di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Pemerintahan keempat yang dikatakan oleh Daniel dan Yohanes katakan bahwa kerajaan Kristus sedang muncul. Ini mengharukan gereja pada abad pertama. Kerajaan Kristus yang dinubuatkan Daniel dari jauh gitu ya, sekarang sedang terjadi. Jadi kitab Wahyu bukan saja bicara hal-hal yang akan datang sebelum Kristus datang kembali. Memang itu ada. Tapi juga ada hal-hal yang terjadi pada seluruh zaman gereja. Pada zaman pemerintahan Kristus. Dari pemerintahan yang pertama, kedatangan pertama sampai hingga kedatangan yang kedua. Zaman yang dimulai pada masa kerajaan dunia keempat. Dimulai dengan kapan saudara momennya? Dengan kebangkitan dan kenaikan Kristus di surga saudara. Dan yang terus berlanjut sampai kedatangan Kristus kembali. Selama-lamanyakah sang anak akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Tentu secara simbolis iya. Tapi kalau bukan secara simbolis, secara literal, dia akan berdiri dan dia akan turun ke bumi. Ya, sampai waktunya itu dia terus memerintah saudara. Terus memerintah. Dan selama-lamanya memerintah. Dan kitab Wahyu memperluas visi Daniel yang tadi dikasih lihat segini gitu ya. Tentang bagaimana kerajaan Kristus ini akan mengalahkan kerajaan-kerajaan dunia. Dan sekarang Yohanes itu memperluas dan kasih tahu ke gereja gitu ya. Lebih detail. Ini loh yang terjadi. Ini loh yang segera terjadi. Ini loh yang akan terjadi gitu ya. Dinyatakan itu dan disodorkan kepada kita. Ini dilakukan oleh Yohanes. Jadi kitab Wahyu memperluas visi Daniel tentang bagaimana kerajaan Kristus mengalahkan kerajaan-kerajaan dunia ini. Dan kitab Wahyu ini disusun ke dalam 7 bagian paralel. Ada 7 bagian paralel. Dengan yang ketujuh itu sebagai penyelesaiannya. Terakhir gitu ya, sebagai penyelesaiannya. Dan setiap bagian itu berjalan menuju klimaks. Semakin lama makin klimaks. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam waktunya Yohanes. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian. Yang juga terulang di dalam sejarah gereja. Dan kemudian terkonsentrasi dan terfokus pada hari-hari terakhir sebelum Kristus kembali. Jadi ini yang tertulis dalam kitab Wahyu. Saudara, fairy tales memulai suatu kisah fantasi dengan kalimat once upon a time, bukan? Kalau saya bilang ada suatu hari, anak saya langsung belalak matanya. Ada suatu hari. Karena dia tahu setelah ini papanya akan bercerita. Entah cerita khayalan, entah cerita beneran gitu ya. Tapi biasanya kalau dengar pada suatu hari, ini suatu cerita buatan. Tetapi mereka senang mendengarnya. Saya membuat cerita tentang naga yang muncul, naga biru, naga merah gitu ya. Wah, tertarik. Apa yang dilakukan? Wah, tertarik mereka mendengarnya. Dan kemudian ingin mendengar apa pesannya. Akhirnya gimana? Ingin tahu sampai akhirnya. Nah, fairy tales itu memulai suatu kisah fantasi dengan kalimat once upon a time. Tetapi kitab Wahyu ini dimulai dengan Wahyu Yesus Kristus. Ada perbedaan, ada kesamaan. Ada perbedaan, ada kesamaan. Di sini saudara, ketika dikatakan Wahyu Yesus Kristus, ini bukan once upon a time. Tahu ini bukan fairy tales. Ini adalah kebenaran. Memberitahukan kepada kita kebenaran-kebenaran bahkan yang paling penting dalam dunia ini. Saudara, kalau bicara kebenaran suatu kebenaran yang lebih nggak penting itu misalkan apa ya? Walaupun informasi itu penting juga misalkan ya. Perusahaan A ini ya, kalau kamu kerja di sini kamu akan mendapatkan ini dan itu gitu ya. Ya itu mungkin seperti itu gitu ya. Tapi itu kan nggak ya, bisa kita dapatkan juga gitu ya. Tapi itu nggak jauh lebih penting daripada kebenaran ini yang menyangkut hidup dan mati dan sejarah dunia dan sejarah gereja. Ya. Dan apa itu saudara? Apa yang Yohanes sampaikan? Apa yang penting ini? Pertama, Yohanes memberitahukan kita bahwa Yesus Kristus yang memerintah di surga memiliki gerejanya di bumi. Dan Yesus ada di tengah-tengah umatnya. Tentu dengan rohnya, bukan tubuhnya ya. Rohnya hadir bersama-sama dengan kita. Seorang mempelai pria yang mencari kasih mempelai wanita
Dan dia berdiri di tengah-tengah ketujuh kaki Dian. Dimulai dengan wahyu pertama mengenai 7 gereja. Mengenai kaki Dian. Mengenai kaki Dian. Kedua, Yohanes memberitahukan kita bahwa dunia ini adalah tempat yang berbahaya, di mana musuh-musuh yang menentang Kristus dan menentang orang-orang juga yang mengasihi Kristus, mempelai perempuan Kristus diserang oleh seekor naga yang menggambarkan iblis. Yang naga ini dilayani oleh binatang-binatang buas yang mengerikan dan rakus, dan Babel si pelacur dan para pengikut yang ada tandanya. Ketiga, Yohanes juga memberitahukan kita apa yang akan terjadi pada mempelai perempuan Kristus, yaitu gereja. Ada musuh-musuh yang begitu mematikan, yang berniat mencelakainya, dan kemudian Allah akan membela umatnya, menghakimi musuh-musuhnya, dan mengutus Yesus dengan pedang bermata dua untuk membunuh mereka yang menganiaya mempelainya. Ini yang dikatakan Mazmur 110, saudara, mayat-mayat bergelimpangan. Dimulai dari 2 binatang buas yang muncul, dan kemudian si pelacur Babel, dan akhirnya melemparkan iblis dan para pengikutnya ke dalam lautan api. Dan keempat, Yohanes memberitahukan kita bahwa setelah Kristus datang untuk menyelamatkan pengantin perempuannya, dia menyampaikan bahwa suatu kisah nyata wahyu tentang dunia kita ini diakhiri dengan gereja yang kemudian hidup bahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan kota kerajaan surgawi. Hidup selama-lamanya dalam pelukan sang pangeran yang indah, penuh kasih. They live happily ever after. Saudara, kenapa fairy tales itu populer? Dan ketika dibuat berulang kali pun, saudara lihat gak Beauty and the Beast ya? Dari versi yang pertama, terus yang kedua, terus yang ketiga gitu ya. Operanya segala macam ya. Walaupun dibuat berulang kali, tetap laku. Tetap menarik. Saya ceritakan berulang-ulang kisah yang sama kepada anak saya. Wah, mereka tetap mau mendengarkan. Terkadang saya kasih twist sedikit gitu ya. Mereka tetap senang sekali mendengarkan. Kenapa laku? Karena fairy tale seringkali menceritakan kisah keselamatan yang dirindukan oleh hati kita. Kita mengharapkan itu menjadi kenyataan. Kita tahu realita penderitaan dan kematian dan kengerian yang ada dalam dunia ini. Tapi kita juga tahu dan kita mengharapkan keselamatan. Have mercy on me. Kita tahu saudara kita yang terkena kanker dan tidak akan bisa disembuhkan. Kita tahu pada waktunya, pada saatnya kematian itu akan tiba. Kita mengharapkan keselamatan itu menjadi kenyataan. Tetapi apa yang terjadi pada mempelai wanita Kristus itu adalah kebenaran. Bukan sekedar fairy tales. Kebenaran yang telah dimulai oleh Kristus dan sedang Tuhan kerjakan dalam sejarah menuju klimaks sampai pada akhirnya. Kitab Wahyu. Saudara, kisah dalam kitab Wahyu akan terus berkembang dan akan mempersempit fokusnya pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ketika dia datang, dia akan membawa semua kemenangan akhirnya. Musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Saudara, waktu bicara tumpuan kakinya, saudara juga mungkin bingung ya, saudara. Ini memang budaya pada zaman itu. Bahkan ternyata ada di budaya Cina, saudara. Di budaya Cina juga ada. Kalau saudara nonton film The Three Kingdoms, waktu episode 98 atau 99 sudah episode terakhir itu Simai menang, lalu dia itu injak ke leher, ke pundaknya daripada musuhnya gitu ya. Itu menandakan bahwa dia telah menaklukkan gitu ya. Dan Alkitab pun punya budaya yang sama gitu ya. Cina juga punya budaya yang sama. Saya berusaha mencari di Jepang ada budaya seperti ini ya. Oh, tapi Kojiki ternyata baru mulai di abad ke-8. Jadi kemungkinan jadi nggak ada. Jadi kan ini Three Kingdoms itu kan abad 2, abad 3 kan ya. Walaupun sekarang sudah ada dicampur dengan fiksi segala macam ya. Diambil dari kisah nyata juga. Dan ini dekat dengan abad pertama, dekat dengan daripada sebelum Masehi, itu lebih dekat gitu. Masih menggunakan itu, menjadikan tumpuan kakinya musuhnya yang dikalahkan. Dan dikatakan bahwa Kristus akan kakinya akan menginjak musuh-musuhnya. Dan dia sudah lakukan saudara di kedatangan pertama dengan kematian dan kebangkitannya. Iblis telah diremukkan kepalanya dengan tumitnya saudara.
sesuai dengan nubuatan daripada Kejadian. Jadi saudara, kitab Wahyu bukan saja bicara kepada generasi ketika kitab ini ditulis, atau kepada generasi yang akan datang ketika Kristus datang kembali. Tetapi sebagaimana William Hendriksen katakan, kitab ini menyingkapkan prinsip-prinsip pemerintahan moral ilahi yang terus beroperasi, bekerja. Sehingga di zaman manapun kita hidup, kita dapat melihat tangan Allah di dalam sejarah. Dan tangannya yang kuat melindungi kita dan memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga kita dibangun, dikuatkan, dihiburkan. Saudara, kitab Wahyu ini selain kitab nubuatan, tadi saya bicara di awal itu sebagai surat. Sebuah surat. Ya, kitab ini sebuah surat. Ada format suratnya. Dari siapa kepada siapa, lalu ada salamnya. Lalu ditutup. Ada doanya gitu, ada pengharapannya. Ini ada pada kitab Wahyu ini. Maka gak heran kitab Wahyu ini ditempatkan kemudian juga setelah kitab surat-surat perjanjian baru yang lainnya. Setelah surat, kemudian Wahyu terakhir gitu ya. Gak heran juga ya, surat yang terakhir. Kita bisa melihat hal seperti itu. Ada kepada siapa, dari siapa, dan lalu ada salam, ada penutupnya. Dan Michael Wilcock mengatakan surat ini adalah surat yang terakhir dan termegah di antara surat-surat lainnya. Selengkap surat Roma, setinggi surat Efesus, sepraktis surat Yakobus dan Filemon. Surat kepada orang Asia. Ini sama relevannya dengan dunia modern seperti surat-surat lainnya katanya. Saudara, kitab ini sekali lagi ditulis oleh Rasul Yohanes. Ditulis sekitar tahun 95 Masehi. Jadi menjelang akhir pemerintahan Domitianus. Jadi muridnya sendiri yang mengatakan gitu ya. Menjelang akhir pemerintahan Domitianus, bukan Nero ya, bukan Nero. Memang beberapa bapak gereja sempat membacanya salah ya, mengatakan ini Nero ada seperti, tapi kemudian kita tahu bahwa ini ternyata bukan zaman Nero tapi pemerintahan Domitianus. Saudara, ketika kita tahu bahwa kitab Wahyu ini juga sebuah surat, maka isinya bukan saja bicara apa yang akan terjadi, bukan. Tulis surat buat apa sih ngomong hanya akan apa yang terjadi. Tapi surat itu, karena ini surat, maka maknanya itu relevan, maknanya itu dimengerti dengan orang yang baca atau orang yang dengar. Kecuali kalau saya mau benar-benar mau kasih riddle buat saudara ya. Pecahkan riddle ini maka saudara akan mendapatkan hadiah gitu ya. Enggak. Karena ini suatu surat, maka suratnya bisa dimengerti oleh gereja pada abad pertama. Nah, kenapa kita bingung? Kenapa kita nggak mengerti? Ya, kemungkinan karena kita nggak ngerti apa konteks daripada gereja pertama itu. Hendriksen mengatakan kitab Wahyu memiliki tujuan langsung untuk menguatkan hati yang goyah dari orang-orang percaya yang teraniaya pada abad pertama Masehi. Benar, buku ini memiliki pesan untuk masa kini. Tetapi kita tidak akan pernah dapat memahami apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat pada masa kini kecuali kita terlebih dahulu mempelajari kebutuhan-kebutuhan dan keadaan khusus dari ketujuh jemaat di Asia. Sebagaimana yang mereka miliki pada abad pertama. Jadi kalau kita nggak ngerti konteksnya, maka kita salah tafsirkan. Dan banyak gereja salah tafsirkan ya. Bisa pakai seenaknya gitu ya, pakai ini. Nih 666 nih. Nih, chip yang masukin ke tangan kamu nih. Ini chip masukin. Bisa sembarangan saudara jadinya. Kemana-mana bisa berjalan. Tapi bukan itu yang Yohanes kehendaki. Jadi saudara, kitab ini selain bicara waktu yang akan datang juga bicara waktu saat ini. Yang relevan dengan pembaca surat ini. Jadi kitab ini juga adalah sebuah surat. Berikut saudara, selain kitab Wahyu ini adalah kitab nubuatan, selain kitab Wahyu ini adalah sebuah surat, kitab Wahyu ini juga adalah sebuah kitab kesaksian Injil. Kitab ini menyaksikan kabar baik tentang Kristus. Kita baca ayat yang pertama dan kedua. Saya bacakan ya, ayat pertama dan yang kedua. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikat yang diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Saudara, walaupun Yohanes menuliskan kitab ini, tetapi pesannya bukan datang dari dia. Pesannya dari Allah.
Dari Allah melalui Yesus Kristus. Saudara penulis Alkitab, saudara. Alkitab itu duinatur loh. Sebagaimana Kristus, sebagaimana Logos, firman. Firman yang ada pada kita pun duinatur, saudara. Dual authorship. Penulis utama tentu Tuhan. Penulis kedua manusia, secondary ya. Jadi 100% Tuhan, 100% manusia. Dan Yohanes diinspirasikan dan dia kemudian menuliskannya. Bapa memberikan wahyu kepada Yesus Kristus. Kepada Allah Anak, kepada Mesias, kepada Anak Allah. Kepada Yesus Kristus. Dan kemudian Yesus Kristus mengutus seorang malaikatnya untuk menunjukkan kepada Yohanes, yang dikatakan di sini adalah hambanya. Sehingga Yohanes bisa menuliskan pesan tersebut kepada hamba-hamba Kristus di ketujuh jemaat. Jadi prosesnya seperti itu ya. Dari Bapa diberikan kepada Yesus Kristus, lalu kemudian melalui malaikatnya menyampaikan kepada Yohanes, dan Yohanes menyampaikannya kepada hamba-hamba Kristus di ketujuh jemaat pada gerejanya. Jadi pesan yang Yohanes sampaikan ini bukan merupakan pesan dari suatu imajinasi atau buat hasil pemikiran atau pengalaman Yohanes sendiri. Pengalaman Yohanes ya mungkin ya ketika Tuhan Yesus mengajar dia kan diajarkan bertahun-tahun nih. Tapi Yohanes menuliskan karena apa yang dikatakan kepada dia, apa yang diinspirasikan kepada dia. Nah, karena saudara, kitab Wahyu ini juga adalah firman Tuhan, maka kitab Wahyu juga harus kita percayai dengan penuh hormat. Jadi jangan dipisahkan ketika baca kitab ini, oh ini berbeda sendiri, ini suatu fairy tale gitu jadinya gitu ya. Bukan saudara. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Kita perlu baca ini dengan penuh percaya dan penuh hormat. Dan semua janji-janjinya harus dipercayai dengan penuh sukacita ketika kita mendapatkannya. Seperti anak saya ketika saya memulai cerita saya gitu. Matanya belalak gitu ya. Mulai baca. Belalak gitu ya. Dengan sikap hati yang seperti itu. Penuh sukacita. Dan semua perintahnya harus dengan segera ditaati. Semua perintahnya harus dengan segera ditaati. Dan karena Allah adalah penulis utama maksudnya. Sehingga kita bisa melihat kesatuan dan kesinambungan dengan kitab-kitab yang lainnya juga. Ini gak berdiri sendiri. Gak terpisah. Bahkan orang Kristen zaman sekarang berusaha menafsirkan terpisah. Bahkan dengan kitabnya sendiri, dengan pasalnya sendiri gitu ya. Terpisah semuanya copot gitu ya. Bahkan terpisah juga dengan perjanjian lama dan perjanjian baru gitu ya. Gak ada kaitannya sama sekali. Kita gak boleh melakukan hal itu. Terkait pasal demi pasal, terkait dengan kitab yang lain, terkait dengan perjanjian lama. Semua saling terkait. Karena penulisnya adalah Tuhan. Satu, sama. Walaupun memakai beragam latar belakang daripada penulis manusia. Saudara. Satu, ada kesinambungan dalam kitab-kitab di seluruh kitab suci. Sehingga ketika kita mau mengerti kitab suci, maka nggak lepas dari pengertian dari kitab-kitab lain. Nggak boleh dicopotkan, harus lihat keseluruhannya. Yohanes mengatakan, ini adalah kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kesaksian tentang apa? Kesaksian tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kita nyanyikan. Dia yang memenuhi kebutuhan umatnya. Dia yang memelihara umatnya. Di tengah-tengah penderitaan. Di tengah kesulitan. Apalagi kalau saudara sadar ya. Ketika saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena pandemi. Kemudian datang resesi ekonomi gitu ya. Ketika saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara gak usah takut. Gak usah khawatir bahwa Tuhan akan mencukupkan. Jangan khawatir. Lihat burung. Lihat bunga bakung. Jangan kamu khawatir. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, kitab Wahyu adalah sebuah kitab kesaksian Injil. Luther waktu baca kitab Wahyu dia mengeluh. Katanya Kristus tidak diajarkan
dan tidak dikenal di dalamnya. Tetapi tentu saja Luther salah. Dia nggak pernah sih membuang kitab ini. Bahkan kitab Ibrani, kitab Yakobus pun yang dia pikir loh kok bertentangan dengan kitab Paulus ya. Dan dia nggak pernah sih membuang kitab itu, saudara. Jadi nggak pernah dikeluarkan sama sekali daripada kanonisasi. Nggak pernah. Walaupun dia salah gitu ya. Luther salah. Sebenarnya saudara, apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu? Dikatakan Luther kan bahwa Kristus nggak diajarkan. Sebenarnya kitab Wahyu mengajarkan tentang siapakah Kristus. Kristuslah mempelai pria surgawi yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Mempelai pria, dan gerejanya adalah mempelai wanitanya. Kemudian Kristuslah anak domba yang telah disembelih, yang layak untuk membuka materai-materai dari gulungan kitab Tuhan. Dan karenanya dia layak menerima penyembahan dari surga. Wahyu diakhiri dengan kemenangan Kristus yang pedangnya menembus musuh-musuhnya, yang duduk di atas tahta penghakiman Allah pada hari terakhir, dan di dalam berkat-Nya pengantin perempuan Kristus bersinar, dibebaskan dari segala pencobaan dunia, berdiam di dalam terang hadirat Allah untuk selama-lamanya. Saudara, ini karena kalau Tuhan ingin membingungkan orang yang membingungkan Tuhan gitu ya. Yang dolak-dalik Tuhan akan buat dia dolak-dalik gitu ya. Tapi orang yang lurus Tuhan akan berlaku lurus juga kepada dia. Saudara, itu gampang sekali. Tuhan tinggal panjangin waktunya saja. Manusia langsung gagal. Ini contohnya ya saudara. Ada satu kata dalam Alkitab. Ketika kata ini dalam zaman tertentu dipakai di dalam zaman yang berbeda. Itu punya arti yang bisa berbeda. Bisa meluas, bisa menyempit. Ini contoh yang sederhana ya saudara. Yang kita alami juga di Indonesia. Misalkan, tahu kan ya, ada kata perempuan, ada kata wanita. Yang mengatakan kata perempuan lebih sopan, coba angkat tangan. Oke, yang mengatakan bahwa kata wanita itu lebih sopan, coba angkat tangan. Ya, ini karena sejaman sama saya. Kata wanita itu yang lebih sopan. Jadi saudara, kata perempuan ini cuma puluhan tahun doang loh, nggak jauh-jauh gitu ya. Apalagi Alkitab ini. Kata perempuan itu dulunya adalah kata yang sangat sopan dan baik dipakaikan oleh female gitu ya. Tetapi di zamannya saya, zamannya kita, kata wanita itu yang lebih sopan. Tapi saudara, gak lama kemudian, saudara kalau lihat di zaman yang sekarang anak-anak muda, kata perempuan itu menjadi lebih sopan. Kalau Tuhan mau mempermainkan manusia itu gampang saudara. Hanya dengan kata ini, perempuan, wanita. Saudara tahu arti kata perempuan? Itu asal daripada empu. Empu tatular gitu ya. Empu ya, perempuan, hal yang bagus. Hal yang indah. Makanya Alkitab juga pakai kata apa? Mempelai perempuan. Mempelai perempuan. Jadi saudara, Tuhan akan berlaku dolak-dalik kepada mereka yang dolak-dalik. Tapi Tuhan berlaku lurus kepada mereka yang lurus kepada Tuhan. Marilah kita datang ketika membaca, kita mempelajari firman Tuhan. Dengan hati yang takut, gentar kepada Tuhan. Ya. Saudara, di dalam kitab Wahyu berulang kali para malaikat, karena apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus kerjakan dalam sejarah. Oleh sebab itu di dalam kitab Wahyu nanti kita akan lihat bahwa para malaikat dan juga para penyembah yang ada di surga, mereka bersorak-sorai memuji Yesus. Menyembah dia lagi. Menyembah dia lagi. Bersorak-sorai memuji dia. Apa yang dia lakukan. Dan kita pun saudara sebagai gereja Tuhan harus berespon dengan respon yang sama saudara. Bersama dengan Fanny Crosby yang kita nyanyikan. Praise Him. Praise Him. Yang di surga pun terus memuji dia. Dan ketika dinyatakan kepada kita ada tujuannya. Supaya kita yang di bumi pun memuji dan menyembah dia selayaknya bagaimana yang di surga. Praise Him. Praise Him, our blessed Redeemer. Sing all earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Yang kita nyanyikan, puji, puji.
Yesuslah juru selamatku. Bersama baik yang di bumi maupun di surga, memuji Tuhan Yesus yang kita kasihi, yang adalah mempelai pria. Saudara, sejarah yang dipaparkan dalam kitab Wahyu ini adalah Injil. Menyatakan siapakah Kristus? Dia adalah Tuhan. Tuhan yang menang. The Lamb wins. Yang perlu Injil adalah siapa ya? Orang percaya atau belum yang percaya? Yang perlu kita pergi untuk KKR regional, kantong-kantong Kristen saja atau bukan? Ya, yang perlu Injil adalah orang yang belum percaya dan orang yang sudah percaya. Ke tempat-tempat yang belum ada Kristen, kita pergi. Ke tempat-tempat yang ada Kristennya, bahkan kantong-kantong Kristen, kita pergi. Malah ketika kita pergi ke kantong Kristen, orang Kristennya sendiri malah mengadakan perdukunan gitu ya. Parmalim lah segala macam gitu ya. Untuk menghentikan hujan, Bapak harus persembahkan ayam pakai bawang. Hah? Loh, ini kita mau ngadain KKR loh. Malah orang Kristen nyuruh untuk melakukan praktek perdukunan. Itu loh kekristenan, kantong Kristen. Perlu Injil. Nah, kitab Wahyu ini memang diakhiri dengan undangan untuk menerima anugerah keselamatan yang cuma-cuma. Yang artinya untuk orang yang belum percaya gitu ya. Tetapi pesan Injilnya terutama diberikan kepada orang-orang percaya. Kepada gereja Tuhan. Yang Kristus panggil untuk setia dengan penuh keberanian di dalam terang pemerintahan Injilnya. Mengenakan pakaian kekudusan dengan hati yang rela. Saudara, ketika membaca, ketika mendengar, dan menaati pesan yang disampaikan dalam kitab ini, maka kita akan mendapatkan berkat ilahi. Yohanes katakan di ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah karena ada berkat ilahi yang diberikan kepada mereka. Mereka yang membaca dan percaya kitab Wahyu ini akan diberkati secara supranatural. Bahkan sampai hari ini, bukan hanya untuk gereja pada abad pertama. Hingga gereja saat ini pun diberkati oleh Tuhan dengan berkat ilahi yang supranatural, saudara. Ya, berkat seperti apa ya? Saudara akan mendapatkan kesadaran akan keselamatan. Saudara akan mendapatkan kesadaran akan damai sejahtera. Yohanes bermaksud agar surat ini disampaikan dari satu jemaat ke jemaat yang lain, sehingga bisa dibacakan gitu ya, dari orang yang satu ke orang yang lain, sehingga setiap jemaatnya gitu tahu ya apa yang Yohanes tuliskan ini. Yohanes mau setiap jemaat ngerti akan kitab Wahyu ini. Dan dengan kitab Wahyu ini Yohanes menunjukkan kepada kita bagaimana kehendak Allah dilakukan di dalam penyembahan surgawi, dan dengan demikian Yohanes menyatakan bagaimana cara kita juga harus melakukannya di bumi ini sebagaimana di surga. Kalau di surga menyembah Kristus yang sudah ditunjukkan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, maka di bumi pun harus melakukannya sebagaimana di surga. Saudara, berkat Tuhan diberikan kepada mereka yang mendengar dan menaati apa yang tertulis di dalamnya. Di ayat yang 1, Yohanes menyebutkan pembacanya sebagai hamba-hamba Allah. Dari hambanya Yohanes kepada hamba-hamba Allah. Bahasa Yunaninya doulos. Doulos artinya adalah orang percaya yang sejati, yang benar-benar sebagai doulos, hamba yang gak punya apa-apa, hamba yang taat setia mengerjakan apa yang Tuhannya inginkan. Artinya adalah orang percaya yang sejati adalah mereka yang menerima kewajiban untuk menaati perintah-perintah Allah. Bukan saja setuju apa yang dikatakan Alkitab, saudara bisa setuju gitu ya, tapi juga mereka yang doulos ini adalah meneguhkannya. Meneguhkannya di dalam bagaimana caranya? Dengan hidup setia. Kesetiaan hidup mereka yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah doulos. Hamba-hamba ini, doulos ini saudara. Dan hanya mereka yang diberkati oleh Allah melalui kasih karunia yang datang melalui firman-Nya. Maka dikatakan oleh Yohanes, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini.
dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Jemaat Tuhan, walaupun dalam penganiayaan diliputi oleh kelemahan, diliputi oleh dosa, dengan mendengar dan menaati kesaksian firman-Nya yang menyelamatkan, saudara, setiap orang Kristen dapat diberkati. Sekali lagi, saudara, jemaat Tuhan, walaupun dalam penganiayaan, dalam penderitaan, dalam kesulitan, diliputi bahkan oleh kelemahannya, oleh kelemahan dunia, oleh dosanya, oleh dosa dunia, dengan mendengar, dengan menaati kesaksian firman-Nya yang menyelamatkan, maka setiap orang Kristen dapat diberkati. Cinderella, Sleeping Beauty, Putri Tidur, itu diceritakan untuk menghibur hati anak-anak yang menangis, berduka. Ceritakan kisah ini. Dan untuk alasan yang sama, Tuhan memberikan wahyu Yesus Kristus kepada hambanya Yohanes, kepada jemaat-jemaat di Asia, untuk menghibur gereja Tuhan. Dalam hal ini kitab Wahyu menyampaikan pesan yang sama seperti yang disampaikan oleh Paulus, saudara, di akhir daripada Roma 8. Saya mengumpulkan mau khotbah Roma, saudara, tapi mulai dulu dengan Wahyu. Belum tahu kapan Roma akan dikhotbahkan, dimulai dengan Wahyu dulu. Paulus menuliskan, memang benar bahwa orang Kristen dalam kehidupan ini, saudara, dikatakan seperti domba yang disembelih. Paulus katakan, tapi ketika melalui iman kita masuk ke dalam kerajaan kemuliaan kuasa kebangkitan Kristus, dikatakan oleh Paulus, kita lebih daripada orang-orang pemenang. Lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, dikatakan. Saudara, kalau gereja tidak berperang, kalau bukan militan church, saudara, maka menang dari mana, saudara? Nggak tahu, nggak ada yang diperangi, saudara. Nggak bisa ngomong kita menang. Menang dari siapa gitu ya? Karena nggak berperang. Tapi gereja Tuhan, orang yang Tuhan berkati adalah militan church. Gereja yang berperang. Mari kita buka, saudara. Kita buka Roma 8 ayat 36 sampai 39. Roma 8 ayat 36 sampai 39. Bersama-sama 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-perintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sama-sama kita hafalkan, saudara. Roma 8 ayat 38 sampai 39 kita baca dua kali ya. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Ada juga di layar. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kalau tidak ada, ada ya. Ya, sama-sama kita baca ya. 2, 3. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Agak panjang, tetapi sebenarnya mudah ya, saudara. Tapi semoga saudara dapat prinsipnya ya. Kita akan sama-sama hafalkan ayat ini minggu depan. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Saudara, menerima kabar baik dalam kitab Wahyu. The Lamb wins. Anak domba menang. Kita diberkati di atas segala berkat lainnya karena kita diyakinkan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara akan sadar, kedamaian yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun yang ada di dalam dunia ini telah Tuhan berikan kepada saudara. Sukacita yang berlimpah Tuhan berikan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Jamie boleh pimpin kita dalam doa, bisa maju ke depan. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan wahyu-Mu melalui Rasul Yohanes, suatu tulisan yang menghiburkan dan menguatkan jemaat di abad pertama. Dan kami yakin juga Tuhan berikan juga supaya kami pun bisa belajar, melihat lebih jelas lagi mengenai Injil Yesus, mengenai apa yang Yesus sudah kerjakan, yang sudah selesaikan dengan sempurna, sehingga kemenangan sudah ada di tangan Yesus. Dan juga Tuhan berikan kepada kami kemenangan pada akhirnya nanti. Berikanlah kami Tuhan mata penuh iman dan kerinduan mengenal lebih jauh lagi arti apa yang Tuhan wahyukan kepada kami. Supaya kami pun mendapatkan damai sejahtera yang sama. Kami pun dikuatkan secara iman. Dan kami pun diberikan semangat untuk maju lagi dalam peperangan rohani di tengah-tengah dunia ini. Melawan kuasa-kuasa kegelapan untuk merebut bagian daripada Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Yaitu orang-orang yang Tuhan mau panggil sebagai bagian dari gereja-Mu. Pakailah kami Tuhan di gereja ini. Tuhan berkatilah podium di gereja ini untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk membahas wahyu ini secara tuntas, secara mendalam, sehingga kami pun mengerti dan kami pun makin dikuatkan. Terima kasih Bapak, terpuji namanya Tuhan. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.